بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال ومن يقنط من رحمة ربه
إلا الضالون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pemirsa Dumai Dokumentasi yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak manusia ketika punya masalah, ditimpakan masalah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak di antara kita yang berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal masalah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala ini mengajarkan kepada kita, ingin menaikkan kelas kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa kita harus berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sejatinya dalam kehidupan ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Baik masalah dalam rumah tangga, masalah dalam pertemanan, masalah dalam bisnis, dan masalah apapun itu. Itu adalah ujian untuk kenaikan kelas kita agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak? Dengan masalah ini mengajarkan kepada kita menjadi orang yang bijaksana. Masalah ini mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang lebih baik, orang yang bisa memberikan kehidupan yang lebih baik di kehidupan yang berikutnya. Pemirsa Dumai Dokumentasi yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu bocoran kepada kita. Apa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Pendosa yang selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih baik kepada Allah dibandingkan hamba yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang pendosa, dengan dosa yang ia lakukan, ia mendatangi Allah Subhanahu wa ta'ala, ia bermunajat kepada Allah, ia beristighfar kepada Allah, memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh. Ini orang akan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala daripada orang ketika dia punya masalah, ia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Dumai Dokumentasi yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita di dalam Quran surat Hud ayat 9? Apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan jika kami berikan rahmat kepada manusia, lalu kami cabut rahmat itu dari manusia, pastilah dia menjadi putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bocoran yang dikasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu sudah memberikan rahmatnya kepada kita. Dalam bentuk apa? Mungkin Allah berikan rahmatnya dalam bentuk kesehatan bagi kita. Mungkin Allah kasih rahmatnya itu kesenangan bagi keluarga kita. Atau mungkin Allah kasih kesenangan di sisi yang lain. Ini merupakan rahmat Allah. Tapi kita suka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, setiap saat kita hidup seperti ini, apakah mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan cintanya kepada kita? Sementara kita suka berputus asa dari rahmatnya Allah, gak yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, ada seorang manusia ketika diuji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ia semakin dekatkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit pun hatinya mengatakan sesuatu yang buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kembali dalam Quran surat Yusuf ayat 87. Apa yang dikatakan Allah? Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar terhadap apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau punya iman kepada Allah, engkau tidak ingin kufur, engkau tidak ingin dimurkai Allah Subhanahu wa taala, jadilah engkau orang yang bersyukur. Ketika Allah titipkan masalah kepadamu, itu adalah sesuatu kebaikan untuk dirimu. Allah ingin melihat mampu enggak kita menyelesaikan masalah ini. Dan Allah ketika memberikan suatu masalah kepada kita, tidak akan mungkin Allah memberikan sesuatu kesulitan kepada kita. Allah akan memberikan masalah kepada kita sesuai kesanggupan yang kita miliki. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Nasihul Ibad dikatakan, barang siapa yang meninggalkan dosa, maka hatinya akan lambat. Siapa yang meninggalkan dosa, maka hatinya akan lembut. Lembut hatinya kalau kita tinggalkan dosa. Allah kasih musibah kepada kita, lalu kita yakini hati kita kepada Allah, kita tetapkan iman kita kepada Allah untuk tidak bermaksiat, untuk tidak berdusta atas apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kebaikan itu akan mengalir dari sisi-sisi yang lain. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, Quran surah Al-Hijr ayat 56 dikatakan apa? Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali orang-orang yang sesat. Kau yang punya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sesatkan hatimu hanya karena berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaitan itu, iblis itu berupaya untuk membisikkan manusia agar kita lari dari rahmat Allah, agar kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejatinya musibah, masalah, kesedihan itu diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk apa? Karena Allah cinta kepada kita. Allah ingin melihat siapa di antara hambaku, kata Allah, ketika aku datangkan musibah, ia kembali kepada Allah, ia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, ia mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Ya Rahman, mengadu kepada Allah di tengah malam, membentangkan sajadah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang dicari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti Allah benci kepada kita, justru Allah sayang dan cinta kepada kita. Namun kecintaan kita kepada Allah, Allah ingin lihat serius enggak kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta kepada Allah, wahai Allah, berikanlah aku rezeki yang berlimpah. Tahu-tahu Allah ganti yang kita minta tadi dengan musibah yang lebih buruk. Allah ingin lihat syukur tidak kita ketika Allah berikan kita musibah. Ketika yang kita minta baik, Allah berikan buruk, lalu kita bersyukur kepada Allah, Allah akan melihat itu menjadi senang, dan Allah akan ganti musibah yang diberikan Allah tadi dengan sesuatu yang lebih baik, bahkan lebih baik daripada apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata orang yang seperti ini adalah orang yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan berikan kemuliaan pada diri kita. Allah berikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Insya Allah kita semua akan mulia. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya dari Abdurrahman bin Abi Layla dari Suhaib, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apa yang dikatakan Rasul amat mengagumkan perkara orang-orang yang beriman, semua perkara yang menimpanya membawa kebaikan. Semua masalah, semua perkara yang diberikan Allah akan menjadi kebaikan. Yang demikian itu tidak dimiliki oleh seseorang kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
yaitu apabila dapat kesenangan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu baik baginya. Ketika dia mendapatkan musibah, keburukan, dia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga baik bagi dirinya. Hadis riwayat Muslim. Seperti yang kita sampaikan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ingin melihat keseriusan kita cinta kepada Allah, keseriusan kita itu untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala akan diuji ketika kita minta sesuatu yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika kita diberikan sesuatu yang baik, kita bersyukur kepada Allah, sesuatu hal yang wajar. Tapi ketika Allah berikan musibah kepada kita, Allah ingin lihat tabahkah kita, syukurkah kita, atau mungkin lisan kita akan berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, dumai dokumentasi yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari sama-sama kita hadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kita jauhi perbuatan yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan hati kita tenang, dengan hati kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jauhi perbuatan berputus asa dari rahmat Allah, insyaallah Allah akan berikan apapun yang kita inginkan. Kalau cintanya Allah Subhanahu wa taala sudah kita dapatkan, insyaallah hidup ini akan menjadi lebih nikmat. Mohon maaf lahir batin, diri ini senantiasa melakukan dosa dan dosa. Diri ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.